Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan
Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kukasihi, ya. Kita dapat bertemu kembali itu hanya karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, kesempatan ini biar kita gunakan, ya, saudara, memberikan waktu seperti ini untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu mengena hati kita dan hati kita diubah dari pandangan-pandangan yang bersifat duniawi menuju kepada pandangan yang bersifat rohani, ya. Ayo, sebelumnya itu kita doa dulu, ya saudara. Bapa yang di surga, kiranya roh-Mu akan menjamah dalam pertemuan ini, supaya kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kali ini saudara, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan bagian dari kitab suci yang terdapat di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-25. Mazmur 25, dan kita baca ayat 12 sampai 14, ya. Nah, ayo kita dengarkan apa yang Alkitab katakan pada kesempatan ini, ya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Ya, saya ulangi, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Ya, saudara pegang pengertian ini, ya. Lalu dikatakan kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ya. Terus ayat 13, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitakannya kepada mereka. Ya, saudara, pengertian takut akan Tuhan, ya, seringkali saudara, pikiran kita itu dibaurkan pengertian takut antara takut yang bersifat positif dan takut bersifat negatif. Takut dalam
pengertian yang negatif, ya, itu sepertinya begini, saudara, ya. Saya takut ada anjing galak, ya. Nanti kalau saya digigit, wah celaka. Itu kata takut yang bersifat negatif karena, saudara, karena takut itu bersifat kedagingan. Dalam pengertian firman Tuhan, daging itu selalu bersifat negatif. Ya. Jadi takut pada anjing galak itu bersifat negatif. Sebab itu bersifat daging. Upamanya contoh yang lain, ya. Saudara, nek malam-malam saya jalan melalui kuburan, saya takut. Sebab kalau melalui kuburan tuh banyak, bahasa sehari-hari dikatakan banyak memedi atau banyak itu setan-setan yang menakut-nakuti. Saya takut kalau malam berjalan di kuburan. Itu bersifat daging. Ya, saudara, bersifat daging. Daging itu selalu negatif. Tetapi kata firman Tuhan tentang takut ini, takut di dalam bentuk yang positif. Takut yang berbentuk positif ini, saudara, tidak sama dengan takut yang berbentuk negatif. Saudara tidak akan berkata, saya takut akan Tuhan nanti nek saya dicilakakan. Tuhan tidak pernah membuat manusia celaka. Justru Tuhan itu dikatakan, Tuhan itu adalah kasih. Jadi kalau kita sebut nama Tuhan itu, kita menyebut Tuhan itu kasih. Jadi takut akan Tuhan itu selalu dalam pengertian kasih. Seorang yang dikasihi oleh Tuhan, ya saudara, seorang yang dikasihi Tuhan sama dengan seorang yang dikasihi ibu. Ibu mengasihi anaknya. Tetapi saudara, ibu satu kali dia bisa benci terhadap anaknya. Karena dia seorang ibu. Tetapi sekalipun anak, Allah tidak pernah meninggalkan anak itu. Allah tetap mengasihi. Oleh sebab itu pengertian takut itu berarti kita ini menghormati Tuhan. Kita ini taat pada segala perintahnya. Itu arti kata takut kepada Tuhan. Jadi jangan dicampur adukkan seperti kita takut pada anjing. Kalau kita campur adukkan takut akan Allah sama takut akan anjing, sebab Allah juga menggigit.
tetapi Allah itu maha kasih. Ya, jadi saudara tahu, takut akan Allah di sini dikatakan, siapa yang takut akan Tuhan, kepada Tuhan, kepadanya, artinya kepada orang itu, Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi orang yang takut akan Tuhan, ya, pertama-tama dikatakan Tuhan akan menunjukkan jalan. Di dunia ini banyak jalan, tapi seluruh jalan hidup manusia di dunia itu menuju kepada api neraka. Seluruh jalan hidup manusia ini menuju ke api neraka. Tetapi Tuhan berkata, siapa yang takut akan Tuhan, Tuhan menunjukkan jalan, yaitu jalan kehidupan. Bukan kehidupan di dunia ini saja, tapi pada hidup yang kekal. Dan itu telah dibuktikan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu Allah mengasihi. Ya, ingat, Allah itu Allah yang kasih. Sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Jadi sekarang saudara tahu, takut akan Tuhan tidak sama saudara takut akan setan. Ya. Setan itu tidak pernah memberi jaminan untuk mencapai hidup yang kekal. Bahkan setan menjerumuskan manusia menuju kepada api neraka yang kekal. Nah, kita teruskan dulu ya. Ayat 13. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Saudara, ya, orang yang takut akan Tuhan, bukan saja Tuhan memeliharakan dia, anak cucunya turun-temurun dikatakan mewarisi bumi. Kata-kata mewarisi bumi ini, saudara, adalah kata yang berarti dalam bentuk alegoris, yaitu kata kiasan. Jadi mewarisi bumi itu berarti selama dia hidup di bumi itu dia dipelihara oleh Tuhan, anak cucu dan terus menerus dipelihara oleh Tuhan. Ya, itu sama dengan mewarisi bumi. Di bumi dia dipelihara oleh Tuhan. Nanti kalau dia takut akan Tuhan, akan mewarisi kerajaan surga yang kekal. Ya, kita teruskan sedikit. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya. Tuhan itu mempunyai hidup yang karib. Kata karib ini, saudara, ya, bisa merupakan pengertian-pengertian yang lebih konkret lagi. Artinya Allah
di dalam hidup kita. Kalau Allah di dalam hidup kita, ada firman Tuhan berkata, kalau Allah beserta kita, siapakah yang hendak melawan kita? Oh, itu luar biasa. Kalau Allah beserta dengan kita, siapakah yang akan mengganggu gugat kita? Tidak ada yang berani, sebab Allah di dalam kita. Begitulah orang yang takut akan Tuhan itu selalu disertai oleh Allah. Kemanapun dia pergi, apapun yang dia kerjakan, selalu disertai oleh Allah, didampingi oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Jadi kita ini sebagai orang yang percaya sama Tuhan, kita ini masih sering takut, khawatir, gelisah, dan macam-macam permasalahan. Karena kita ini tidak mempunyai dasar yang kuat. Apa itu artinya takut akan Tuhan? Karena tidak punya dasar, lalu kita samakan takut sama Tuhan itu bodoh, takut be anjing. Takut be Tuhan itu sama dengan takut be setan. Lain, saudara-saudara. Ya, Tuhan berfirman, Tuhan menyertai kita. Bahkan sampai anak cucu turun-temurun disertai oleh Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan. Ya, saudara, itu sebabnya, saudara, pengertian takut itu jangan kita samakan dengan takut pada setan. Takut akan Tuhan itu sama dengan kita memperoleh jaminan di dunia ini, dikatakan mewarisi bumi. Di dunia ini kita hidup di dalam perlindungan Tuhan sampai kepada dunia yang akan datang, yaitu kerajaan surga yang kekal. Puji Tuhan, saudara-saudara, ya. Biar renungan ini menggugah hati saudara, sehingga saudara, ya, sebagai anak-anak Tuhan itu bukan anak-anak Tuhan yang bodoh be orang dunia. Orang dunia takut, kita ya takut, khawatir ya khawatir, gelisah. Lantas apa artinya kita sebagai anak-anak Tuhan? Nah, kita harus mempunyai pengertian yang positif. Takut akan Tuhan itu sebab Tuhan itu maha kasih. Bahkan dikatakan Tuhan hidup karib, hidup dekat, dan hidup di dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Ayo kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Moga kiranya firman Tuhan ini sungguh-sungguh oleh kuasa Roh Kudus mengertikan, membuka alat pikir kita untuk mengerti siapa Tuhan yang kami sembah itu. Sehingga kami tidak hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan dan sebagainya. Tetapi kami hidup dalam kedamaian, dalam perlindungan, dalam kasih Tuhan sampai Maranatha. Puji Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, biar damai sejahtera Bapa,
berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan.